매운 우대 갈비찜. 난 고춧가루 싹. 묵은 기름은 어디서 나? Raja Lihyun berjalan memasuki aula kerajaan. Tak lama kemudian, babak pertama kompetisi memasak antara kerajaan Joseon dan kerajaan Ming dengan tema membuat menu baru dengan bahan utama daging pun dimulai. Jiong memilih daging sapi sebagai bahan utama. Sementara tim Ming memilih daging ayam sebagai bahan utama mereka. Jiong merebus daging sapi dengan dibumbui garam saja. Hal ini membuat Tang Bailong meremehkan masakan yang dibuat Jiong itu. Sementara pihak Ming terlihat membumbui daging ayamnya dengan teknik yang lebih kompleks dan ini sempat membuat Jiong penasaran dan terganggu konsentrasinya. Tibalah waktunya Jiong menggunakan bumbu rahasianya yaitu gochujang dan gochugaru. Tapi ternyata kedua bumbu itu hilang. 고추장, 고춧가루 싹 다 사라졌습니다. Hal ini jelas membuat Jiong dan timnya panik. 재료 점검도 안 했단 말이냐? Mau tidak mau, Jiong harus mengganti menu baru. Dia berpikir sejenak dan dia pun mendapatkan ide baru untuk memasak daging sapi itu dengan teknik ala Perancis. Segera dia perintahkan Koki Sim dan Koki Min untuk mengambil beberapa botol anggur merah dan arak beras yang ada di Saiwon. Kemudian dia meminta Koki Om untuk mengoleskan lemak babi di wajan. Koki Maeng ditugaskan untuk menyiapkan lobak, jamur piojo, dan labu. Sementara Gilkem ditugaskan untuk meniriskan daging yang sudah direbus. Setelah semua bahan siap, langkah pertama yang dilakukan Jiong adalah menggoreng daging. Kemudian dia rebus daging itu dengan menggunakan anggur merah dan arak beras dengan bumbu lobak, jamur piojo, labu, ditambah bumbu ikat khas Perancis yang disebut bouquet garni. Bau semerbak rebusan anggur merah dan arak begitu menggoda hingga seorang Tang Bailong penasaran dengan masakan apa yang bakal dibuat oleh Jiong. Dia yakin apapun yang dibuat Jiong itu adalah benar-benar menu baru. Meski demikian, Fei Shu yakin bahwa dialah yang akan memenangkan babak ini karena dia mempunyai bumbu rahasia yang tidak dimiliki tim Joseon. Segera Fei Shu menggunakan bumbu rahasianya yang ternyata berupa serbuk merah mirip serbuk cabai yang dibuat Jiong. Bau menyengat yang tidak biasa dari serbuk cabai itu menyebar ke seluruh ruangan hingga membuat banyak orang terbatuk-batuk atau bersin-bersin. Bagi tim Joseon, bau ini tidak asing bagi mereka. Jiong jadi curiga, jangan-jangan warna merah dari kuah yang dibuat tim Ming ini berasal dari gochugaru yang dibuatnya tempo hari. Meski demikian, Jiong tidak mengajukan protes atas kecurigaannya itu. Dia terus melanjutkan memasaknya, menunjukkan kemampuannya membakar daging sapi dengan teknik flambe hingga membuat semua orang yang ada di ruangan terpana melihat kemampuan Jiong. 깊고 묵직한 맛의 부르기뇽에 시한 식감을 살려주고 은한 단맛을 더한 다음 Makanan dari kedua tim akhirnya siap disajikan 올려주면 dan waktu pun habis. Makanan Jiong yang diberi nama beef perguknan galbijim arak anggur mendapat giliran pertama untuk dicicipi. Raja Lihyun dan Yun Kun mengakui bahwa daging sapi masakan Jiong begitu lembut hingga ketika dimakan daging itu serasa meleleh di dalam mulut mereka. Meski mengakui masakan Jiong enak, Yun Kun tidak menganggap masakan Jiong ini adalah menu baru karena menu itu hanya galbijim biasa. Tapi Jiong yakin bahwa menu yang dibuatnya belum ada di zaman ini di kawasan timur karena menu itu muncul pertama kali di Perancis. Berikutnya, waktunya mencicipi masakan tim Ming yang diberi nama gyeojong. Raja Lihyun dan Yun Kun langsung kepedasan, tapi anehnya rasa itu begitu nagih. Fei Shu menjelaskan bahwa rasa pedas dihasilkan dari minyak merah yang mereka sebut layu. Tiba waktunya penilaian. Raja Lihyun memberi skor 7. Song Jae memberi sinyal pada Raja bahwa Yun Kun hanya memberi skor 4 pada tim mereka. Ketika skor akan diumumkan, tiba-tiba Jiong menyela. Dia meminta izin untuk mencicipi masakan Fei Shu. Yun Kun jelas menolak keras, tapi Tang Bailong dengan tangan terbuka malah memberi izin Jiong. Setelah mencicipi, Jiong bertanya dari mana rasa pedas ini mereka dapatkan. Rasa ini persis dengan bahan yang dipersiapkan Jiong, tapi anehnya bahan itu hilang.
Setelah didesak pamannya sendiri, akhirnya Fei Shui mengakui bahwa bubuk cabai yang digunakan merupakan hasil tukar-menukar barang yang dia lakukan dengan Pangeran Jason. Seketika itu, aula langsung heboh. Pangeran Jason membela diri bahwa dia menganggap bubuk cabai yang dibuat Jiong adalah bahan asing dan tidak bernilai. Oleh karenanya, dia berinisiatif menukar bubuk itu dengan hujia, bahan yang dibawa Fei Shui yang lebih bernilai daripada goju-garu milik Jiong. Tang Bailong kecewa dengan cara licik yang dipakai Fei Shui. Dia memutuskan untuk mengalah di babak pertama ini. Raja Li Hyun berpandangan lain. Dia memilih jalan tengah dengan menganggap nilai di babak pertama ini seri untuk kedua tim. Babak pertama akhirnya berakhir. Sebelum meninggalkan aula, Fei Shui meminta maaf pada Jiong atas perbuatan curangnya. Malam harinya, kedua tim berdiskusi tentang makanan apa yang hendak mereka masak untuk babak kedua. Jiong memutuskan akan memasak bebek Peking, hidangan kekaisaran Cina. Dia yakin dengan bebek Peking, dia mampu membuat terkesan Yun Kun. Sementara itu, tim Ming kini akan lebih berhati-hati dalam memasak. Dari babak pertama, mereka belajar bahwa kepala koki kerajaan Joseon benar-benar memiliki bakat memasak luar biasa. Mereka juga memastikan bahwa bahan baku rahasia mereka benar-benar sudah siap. Apa itu, guys? Kita lihat nanti ya. Babak kedua sudah dimulai. Tim Joseon terlihat mulai memanggang bebek Peking sementara tim Ming mengeluarkan bahan andalan mereka yaitu bunga teratai emas. Yang dipakai ini bukan bunganya ya guys, tapi umbi bunga teratai dan daunnya. Kedua tim terlihat sibuk memasak hidangannya masing-masing. Setelah bebek terpanggang sempurna, Jiong menyiram bebek panggang itu dengan minyak panas agar penampilan kulit bebek itu semakin menggoda dan juga rasanya semakin crispy. Kini waktunya untuk mengambil kulit bebek. Jiong jelas tidak bisa karena tangannya yang tempo hari terkena panci presto belum benar-benar pulih. Koki Om ternyata juga tidak bisa. Begitu juga dengan koki-koki yang lainnya. Wah, tim Joseon kelihatan panik hanya karena tidak ada yang bisa menguliti bebek panggang mereka. Hal ini jelas ditertawakan oleh Yun Kun. Koki Maeng mau tidak mau harus mengambil peran ini karena dialah orang satu-satunya yang jago dalam hal iris-mengiris. Tapi sebenarnya dia enggan melakukan tugas ini karena sebelumnya dia sudah diancam oleh selir Kang Mokju agar bagaimana caranya timnya kalah di babak kedua. Agar tidak dipersalahkan, dia pun dengan sengaja melukai tangannya sendiri. Koki Maeng pun mundur. Kemudian dia mengkode Gilgem agar maju. Gilgem ini ternyata diam-diam sudah dilatih oleh Koki Maeng sendiri untuk menguliti bebek panggang ya guys. Jadi, begitu Gilgem mengambil tugas ini, jelas Gilgem sudah lanyah. Kulit bebek sudah didapat, dan selanjutnya, Jiong kembali melanjutkan proses pengisian, rolling, dan kemudian plating. Akhirnya, waktu babak kedua habis. Kali ini, tim Ming mendapat giliran pertama. Begitu masakan masuk ke dalam mulut Raja Li Hyun dan Yun Kun, mereka merasakan sensasi ketenangan kehidupan kuil. Bagaimana bisa ya guys? Ternyata Tang Bailong ini pernah belajar di beberapa kuil di kerajaan Joseon untuk menemukan kenikmatan sejati. Dari perjalanan belajar pada biksu-biksu itu, Tang Bailong menjadi fasih berbahasa Korea dan hal ini baru diketahui oleh Yun Kun. Kini tibalah bebek Peking Jiong untuk dinilai. 북경 오리입니다. 단 껍질은 그대로 드시면 되고요. Begitu kedua pemimpin itu memakan bebek Peking Jiong, rasa-rasanya keduanya larut dalam tarian pedang kekaisaran Ming. Bebek Peking buatan Jiong ini begitu nikmat dan keduanya kompak mengakui bahwa bebek Peking ini adalah makanan terenak di dunia. Kini tibalah waktu penilaian. Sayangnya, kali ini Song Jae gagal mengintip berapa skor yang diberikan oleh Yun Kun untuk tim Joseon. Lalu, kira-kira berapa ya Yun Kun memberi nilai tim Joseon, guys?